Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan nikmat tidak terhitung jumlahnya. Dengan rahmat dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul pada kesempatan kali ini untuk bersilaturahmi dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Tidak lupa pula kita kirimkan sholawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah kebodohan kepada dunia yang terang benderang seperti saat sekarang ini. Teman-teman sekalian, ada satu perbuatan dosa yang pasti dapat dirasakan di dunia, tidak lain dan tidak bukan adalah durhaka, yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Orang durhaka kepada kedua orang tua, di dunia ia akan mendapat ganjaran, begitu pula di akhirat, begitu janji Rasulullah SAW. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan berdakwah tentang berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua, birrul walidain, merupakan naluri dan fitrah setiap manusia. Sebab dalam jiwa dan setiap diri manusia tertanam sifat cinta dan kasih kepada kedua orang tua. Sebab kedua orang tua lah kita dapat lahir ke dunia seperti saat sekarang ini. Meskipun demikian, di dalam Islam berbakti kepada kedua orang tua memiliki nilai yang sangat mulia dan derajat yang sangat tinggi. Banyak keterangan dari Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah SAW yang menunjukkan keutamaan dan keistimewaan berbakti kepada kedua orang tua. Seperti pada surah Al-Isra, Allah berfirman, "Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara mereka atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka jangan sekali-kali kamu berkata kepada keduanya. Dan janganlah kamu membentak atau berlaku kasar, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mengasihiku di waktu kecil." Surah Al-Isra ayat 23 dan 24. Dari ayat tersebut kita dapat mengambil kesimpulan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mematuhi dan memuliakan kedua orang tua kita. Seperti Rasulullah bersabda, semua perbuatan dosa balasannya ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kehendaknya hingga hari kiamat, kecuali dosa menyakiti hati orang tua, karena sesungguhnya azab perbuatan tersebut disegerakan atas pelakunya sewaktu masih hidup di dunia dan sebelum mati. Kalau kita benar-benar tulus menyayangi kedua orang tua dan mencintai kedua orang tua kita, serta menempatkan kepentingan mereka di atas kepentingan diri kita sendiri dan menjadikan diri kita tumpuan kedua orang tua kita, insya Allah jalan hidup kita akan diberi kelancaran, diberi berkah, diberi nikmat yang tiada tara oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam menjalankan roda kehidupan dilalui dengan sangat mulus, tanpa hambatan, sebagai keluarga utuh yang sakinah, mawadah, dan warahmah. Amin amin ya robbal alamin. Sebaliknya, kalau kita bersikap biasa-biasa saja terhadap kedua orang tua kita, tidak memberikan perhatian khusus dan istimewa kepada kedua orang tua, maka begitu pula dengan hidup kita akan biasa-biasa saja, tidak ada yang istimewa. Orang tua kita merupakan wakil Allah Subhanahu wa taala di dunia untuk kita. Kalau kita menyepelekan kedua orang tua kita, maka Allah akan menyepelekan kita pula. Ingat itu. Apalagi kalau kita sampai berani menghina orang tua, menentang perintahnya dan tidak menghargai orang tua, sudah pasti Allah pun akan murka kepada kita. Barang siapa yang berani dan tidak memuliakan orang tua, maka kehidupan sehari-hari orang tersebut akan dipenuhi dengan hal-hal kesulitan, dengan banyak cobaan dan ujian dan derita, serta ditimpa banyak permasalahan yang tidak ternilai jumlahnya. Lalu ada pula keistimewaan berbakti kepada kedua orang tua. Apakah itu? Rasulullah SAW menganggap berbakti kepada orang tua merupakan sebuah jihad. Sebagaimana ada seorang pemuda yang meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk ikut berjihad. Lalu Rasulullah bertanya, "Apakah kedua orang tuamu masih hidup?" Lalu pemuda itu menjawab, "Masih ya Rasulullah."
lalu pulanglah kamu ke rumah dan jihadlah kepada orang tuamu. Lihatlah betapa kita berbakti kepada orang tua dianggap sebagai jihad oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan oleh Rasulullah. Bahkan bakti kita kepada kedua orang tua sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena bakti kita kepada kedua orang tua diberikan balasan di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana durhaka kita kepada orang tua akan diberi balasan di dunia dan juga di akhirat, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti di dalam sebuah hadis, ada dua dosa yang Allah percepat sanksinya di dunia maupun di akhirat, yaitu kezoliman dan durhaka kepada kedua orang tua. Lihatlah betapa buruknya dosa kita kepada kedua orang tua jika kita melawan kedua orang tua kita dan berlaku tidak baik kepada orang tua. Maka dari itu, marilah kita berpikir bagaimana caranya menyenangkan kedua orang tua kita, bagaimana caranya berbakti kepada kedua orang tua kita yang sesuai dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika selama ini kita banyak mengkaji ilmu-ilmu Islam, maka mudah-mudahan kita mengetahui banyak sekali dalil-dalil tentang bagaimana pentingnya berbakti kepada kedua orang tua. Namun memang suatu amal baik itu sangat banyak cobaannya dan sangat sulit untuk dilakukan. Berbakti kepada kedua orang tua sangat besar pahalanya. Begitu pula dengan godaan setan yang akan menerpa kita ketika kita akan melakukan amal perbuatan baik tersebut. Seperti halnya kita bisa saja dicoba dan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapatkan orang tua yang nyebelin, orang tua yang kasar, orang tua yang suka marah-marah, orang tua yang tidak bisa bertanggung jawab atas kehidupan kita. Seperti contoh, ada seorang anak yang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapatkan orang tua yang sudah tua, tidak mampu apa-apa, tetapi dia suka marah-marah. Itu merupakan ujian yang sangat berat tentunya buat anak tersebut, dan juga mungkin jika kita yang mengalaminya itu akan sangat berat. Diuji bagaimana kita, bakti kita kepada kedua orang tua di saat mereka tidak bisa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendidik kita. Walaupun begitu, tetap taati kedua orang tua kita. Selama itu masih di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah semua perbuatan baik kita akan ada pahalanya dan akan ada hikmahnya. Ada 3 jurus ampuh menghadapi orang tua yang emosi dan suka marah-marah. Apakah itu? Yang pertama adalah diam, yang kedua adalah diam, dan yang ketiga adalah diam. Mengapa seperti itu? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, janganlah sekali-kali kita membantah kata-kata orang tua kita atau menzolimi mereka. Maka dari itu, jika kita tidak bisa mengatakan hal-hal baik, maka sebaiknya kita diam. Masya Allah. Lalu, jika kita memiliki rezeki, maka bahagiakanlah kedua orang tua kita. Misalnya seperti membelikan mereka barang, membelikan mereka perhiasan, membelikan mereka makanan, atau mungkin memberikan mereka berupa uang yang membuat mereka bahagia dan senang dengan hal apa yang kita lakukan sebagai bakti kita kepada kedua orang tua. Memberi orang tua kita sebagian dari rezeki kita atau seluruh rezeki kita tidak akan mengurangi rezeki yang kita punya, dan bahkan kita tidak akan merugi. Bagaimana mungkin? Karena orang tua sendiri memberikan kita banyak hal dan mengorbankan banyak hal untuk kita. Mereka mendahulukan kepentingan anak-anaknya dibandingkan kepentingan mereka sendiri. Begitu pula halnya bagi kita. Kita harus mendahulukan kepentingan orang tua kita daripada kepentingan diri kita sendiri. Namun ketika kita tidak dapat memberikan kedua orang tua, maka janganlah pernah kita untuk menyusahkan mereka, karena menyusahkan mereka sama saja kita menyusahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selagi orang tua kita masih hidup di dunia, jangan sia-siakan mereka, bahagiakan mereka, berbaktilah kepada mereka. Selalu selipkan nama-nama mereka di setiap doamu. Doakanlah mereka agar memiliki umur yang panjang, diberi kesehatan, dimudahkan dalam mencari rezeki, dilancarkan dalam segala urusan, dan dijauhkan dari segala mara bahaya yang mungkin saja bisa menimpa mereka. Berbakti kepada kedua orang tua tidak hanya bagi mereka yang masih memiliki keluarga lengkap dan masih memiliki ibu bapak di dunia. Berbakti kepada orang tua juga bisa ketika kita tidak memiliki, mungkin ada teman-teman kita yang tidak memiliki orang tua salah satunya ataupun mungkin keduanya. Kita bisa selipkan nama-nama mereka di dalam setiap doa kita, dan jangan lupa kita selalu berbuat baik, selalu beramal baik, beramal soleh, dan berlakulah baik agar tidak menyusahkan mereka di akhirat dan membuat mereka bangga walaupun mereka tidak ada di dunia ini. Seperti dalam sebuah hadis, ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala tergantung ridho kedua orang tua kita, dan murka Allah tergantung murka kedua orang tua kita. Masya Allah.
Mungkin itulah dakwah yang dapat saya sampaikan hari ini. Mungkin ini akan memberi teman-teman informasi dan tahu apa sih keistimewaan berbakti kepada kedua orang tua. Mudah-mudahan dakwah yang saya sampaikan hari ini bermanfaat bagi kita semua dan membuat kita semakin berupaya bagaimana caranya mengistimewakan kedua orang tua kita, bagaimana caranya berbakti kepada kedua orang tua kita dan menyayangi mereka selagi masih ada dan walaupun mereka tidak ada di dunia ini. Amin amin ya robbal alamin. Sekian yang dapat saya sampaikan di dakwah hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.